Pelatih anyar Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan terdapat 15 hingga 20 pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda Nusantara. Nova menyatakan bahwa jumlah tersebut masih merupakan data mentah yang perlu dikurasi lebih dalam terkait latar belakang dan gaya bermain masing-masing pemain. Pria asal Semarang itu menegaskan akan melakukan seleksi secara mendalam dengan menonton video permainan para calon pemain untuk menyesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan timnas. Pemain diaspora cukup banyak, ada sekitar 15 atau 20 pemain, ujar Nova. Nova menjelaskan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan Direktur Teknik PSSI, Alex Driggers, untuk mempersiapkan beberapa pemain diaspora yang akan dipanggil. Kesempatan untuk melihat kualitas pemain diaspora ini akan dimanfaatkan pada agenda FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Mantan pelatih Timnas U17 Indonesia itu juga memastikan akan ada penambahan nama-nama baru untuk pemain diaspora dalam skuad yang akan dibentuknya. Nova mengakui bahwa beberapa nama yang masuk ke dalam daftar pemain adalah berkat usulan dari Simon Tahamata, selaku kepala pemandu bakat tim nasional. Ia mengaku belum banyak mengenal pemain-pemain diaspora tersebut, namun merasa bersyukur dengan kualitas pemain yang cukup baik. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh menyoroti karakter unik calon pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, yang dinilai gemar melancarkan perang psikologis atau Cywar menjelang pertandingan. Bung Binder, sapaan akrabnya, melihat adanya kemiripan antara metode pelatih berkebangsaan Inggris tersebut dengan pelatih manajer legendaris asal Portugal, Jose Mourinho, dalam hal meruntuhkan mental lawan. Sebagaimana diketahui, John Hartman dikabarkan akan segera menjadi pelatih Timnas Indonesia. Belakangan ini, pelatih berpaspor Inggris itu kabarnya sudah menyetujui kontrak yang disodorkan oleh PSSI. Walau demikian, Hartman masih belum secara resmi menandatangani kontrak. Bung Binder mengatakan tawaran PSSI berhasil membuat Hartman memilih Timnas Indonesia ketimbang negara lainnya. Mendekati penandatanganan kontrak dengan Timnas Indonesia, Hartman disebut sebagai pelatih yang gemar Cywar. Menurut Bung Binder, metode ini dia lakukan sebelum pertandingan untuk menurunkan mental lawan. Diketahui metode seperti ini memang sering dilakukan oleh beberapa pelatih lewat serangan perkataan di konferensi pers. Salah satu juru taktik yang terkenal dengan metode ini adalah Jose Mourinho yang pernah menukangi Chelsea, Inter Milan, hingga Real Madrid. John Hartman biasa Cywar juga nih sebelum pertandingan. Nah, ini menarik juga nanti bagi kita ada bumbu-bumbu juga kan? Dia sering Cywar juga, mirip-mirip Jose Mourinho lah, ungkap Bung Binder. Walau begitu, Bung Binder menilai Hartman adalah pelatih yang mempunyai disiplin tinggi, terkhusus pada seleksi pemain untuk timnya. Oleh karena itu, Bung Binder meminta hal-hal teknis seperti ini tak diganggu oleh siapa. Lama tak terdengar kabarnya, Elkan Bagot kini muncul dengan kabar baik. Bek tengah asal Indonesia itu baru saja mencetak gol untuk klubnya di Inggris, Ipswich Town. Elkan Bagot saat ini bermain di Ipswich Town U21. Dia mencetak 1 gol saat timnya melibas Charlton U21 dengan skor 3-0 pada Selasa di ajang Premier League Cup. Elkan Bagot terakhir kali mencetak gol buat Ipswich Town adalah pada ajang Carabao Cup bersama tim utama. Itu terjadi pada 2023 saat Ipswich kalah 3-1 dari Fulham. Bagot sudah menimba ilmu di tim akademi Ipswich sejak 2019. Bagot sempat dipinjamkan ke 5 klub berbeda dan kini kembali ke Ipswich. Pemain 23 tahun itu mencatatkan 3 penampilan di Premier League 2 dan 2 penampilan di Premier League Cup. Di Timnas Indonesia, Bagot sempat tersisih dari skuad utama era Shin Tae-yong dan tidak dipanggil pelatih Patrick Kluivert setelahnya. Terakhir, Bagot main buat skuad Garuda adalah pada tahun 2024 di ajang Piala Asia. Jay Itzas masih punya impian besar bersama Timnas Indonesia di masa mendatang. Dia masih memimpikan membawa skuad Garuda tampil ke putaran final Piala Dunia setelah kegagalan di edisi 2026. Seperti diketahui, harapan Timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 telah pupus. Skuad Garuda gagal bersaing dengan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah beruntun dari Arab Saudi dan Irak.
Dua kekalahan tersebut memaksa pasukan Patrick Kluivert menjadi juru kunci. Kegagalan kali ini berarti membuat timnas Indonesia harus mencoba lagi untuk edisi berikutnya. Timnas Indonesia masih bisa bersaing menuju putaran final Piala Dunia 2030 alias 4 tahun lagi. Jay Itzes termasuk pemain yang punya peran besar sepanjang perjalanan timnas Indonesia di persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya berseragam timnas Indonesia pada 21 Maret 2024 atau hanya berjarak 4 bulan setelah ia mendapat kewarganegaraan Indonesia. Debutnya adalah ikut mengantarkan tim Merah Putih menggasak Vietnam 1-0 pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Jay Itzes mencatat total 16 caps dengan torehan 1 gol untuk timnas Indonesia hingga laga terakhir di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah itu, ia dipercaya sebagai kapten tim Garuda sebanyak 12 laga. Impian saya adalah bermain di Piala Dunia bersama tim nasional. Itu akan luar biasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu hanya tentang disiplin yang harus dimiliki setiap hari untuk terus bekerja dan berjuang meskipun Anda tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, Anda harus tetap terlibat dan saya pikir itu sangat penting, ungkap Jay Itzes. Kepastian soal John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru akan diketahui pekan ini. Menurut pengamat sepak bola Haris Pardede, pengumuman resmi akan disampaikan dalam 3 hari ke depan. Nama John Herdman semakin santer terdengar sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Pria asal Inggris itu kabarnya menolak tawaran melatih timnas Honduras dan menerima pinangan PSSI. Media Honduras, Ons Noticias, melaporkan Herdman akan diikat dengan kontrak hingga 2030 dengan gaji hingga ribuan USD per bulan. Tawaran ini jauh lebih menggiurkan dibandingkan proposal FNFH. Lantas kapan Herdman akan diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia? Bung Harpa menyebut paling tidak 3 hari ke depan atau pada 27 Desember 2025. Memang belum diinfokan resmi. Dari yang saya dapat dari sumber yang sangat terpercaya, akan diumumkan dalam beberapa hari, mungkin 1, 2, 3 hari ini. Seperti itu kira-kira. Kendati diumumkan Desember 2025, menurut Harpa, Herdman baru akan resmi bekerja pada Januari 2026, sebab ia harus mempersiapkan tim jelang FIFA Matchday pada Maret. Kendati cukup asing di telinga pecinta sepak bola, John Herdman bukan sosok sembarangan. Ia pernah menangani timnas Kanada pada 2018-2023 dan membawa negara itu lolos Piala Dunia 2022. Pria berusia 50 tahun tersebut juga mempersembahkan 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016 untuk timnas putri Kanada. Patut dinanti seperti apa kiprahnya di timnas Indonesia. Bintang timnas Indonesia Kevin Dix dikabarkan menggoda bintang Bundesliga milik Wolfsburg, Jensen Silt, terkait pengalamannya bersama skuad Garuda. Kevin Dix mengaku sudah berbicara dengan Jensen Silt dan mengembalikan semua keputusan kepada bek yang dipinjamkan dari Sunderland tersebut. Seusai pertandingan Borussia Mönchengladbach versus VfL Wolfsburg, Kevin Dix mengatakan dirinya sudah berbicara dengan Jensen Silt yang juga memiliki akar Maluku Indonesia dan membahas tentang Indonesia. Adanya kabar itu tentu saja memperkuat beberapa info sebelumnya mengenai Jensen Silt, di mana sebelumnya Jensen Silt sudah menceritakan tentang Indonesia kepada media Jerman. Aksi itu tentu saja tak terlepas dari adanya ketertarikan Jensen Silt kepada tanah leluhurnya. Bahkan, bek kelahiran Belanda itu turut mengaku jika dirinya ingin mengunjungi tanah leluhurnya dalam waktu dekat. Jensen menyebut irinya ingin berlibur hingga mengunjungi beberapa tempat indah di Indonesia. Lebih lanjut, bek Sunderland itu juga membeberkan jika semasa kecilnya suka dengan makanan Indonesia. Ia juga menyebut soto sebagai makanan favoritnya. Apabila benar Jensen Silt masih menarik minat PSSI, maka bakal ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh skuad Garuda. Dengan kemampuan defense menawannya, Jensen Silt diketahui memiliki kelihayan dalam pembacaan pergerakan lawan. Postur tinggi hampir 2 meter itu tentu saja memudahkan tugas Jensen Silt dalam mengawal lini belakang dari bola atas. Raksasa Italia AC Milan dilaporkan telah membuka komunikasi awal dengan agen Jay Itzes, bek tengah timnas Indonesia yang bermain untuk Sassuolo. Langkah ini mengindikasikan keseriusan Rossoneri untuk memboyong pemain 25 tahun tersebut di bursa transfer mendatang.